H-1 tindakan, itu aku udah jalan ke rumah sakit. Check-in jam 1-an lah ya ke rumah sakit, terus abis itu kita biasalah daftar dulu apa segala macam, karena memang si rumah sakit itu kita harus booking dulu. Jadi jauh hari sebelumnya memang kita udah udah janjian bahwa tanggal itu kita akan datang. Jadi pas kita datang ke rumah sakit udah langsung diterima, data kita udah ada, kita tinggal registrasi ulang lah. Nah, habis itu langsung dipersilahkan ke ruangannya. Kebetulan waktu itu aku pilih karena ada beberapa paket promo ya, jadi aku pikir ya kebenaran aku pilih yang si kamar yang suite. Jadi memang si kamarnya oke lah, bagus lah ya. Jadi untuk yang jagain juga cukup nyaman, karena kan aku posisinya berangkat dari Bandung, terus itu di posisi di luar kota, jadi pasti ada keluarga akan nungguin kan. Nyampe sana kita ini dulu, cek lab dulu, dari mulai jantung, cek darah, terus sempat di ronsen juga, itu untuk ngelihat kondisi kita oke nggak untuk dilakukan tindakan operasi, selain daripada nanti kita kan akan dianestesi, biusnya bius total gitu ya. Terus setelah itu juga tindakan si operasinya memungkinkan nggak si tubuh kita. Jadi kita melakukan beberapa tes laboratorium di hari tersebut langsung gitu ya. Habis itu sambil nunggu ada dokter-dokter visit nih sebelum tindakan. Jadi di siang sore hari itu beberapa dokter visit, mulai dari dokter gizi, dokter anestesi, sampai dokter yang mau tindakan bariatriknya gitu, dokter bedahnya. Nah, di situ diarahkan juga nih, silakan kalau mau makan dulu nih, makanan favorit, silakan, karena ini adalah hari terakhir, kamu bisa makan banyak. Jadi kita tuh nyampe sana tuh nggak langsung diinfus apa segala macam, bener-bener nungguin untuk makan apa ya. Jadi hari itu, malam itu kita makan macam-macam tuh yang memang favorit gitu ya. Silahkan sekenyang-kenyangnya gitu, karena dikasih waktu sampai jam 11 malam, setelah itu puasa. Jadi 11 malam itu aku dapat makanan terakhir dari rumah sakit, walaupun aku udah jajan-jajan nih di jam-jam sebelumnya. Jam 11 malam itu aku dapat makanan dari rumah sakit untuk kemudian menjadi final food aku yang porsinya normal lah ya, bukan banyak. Di situ jam 11 malam udah gitu, udah deh kita puasa sampai dijadwalkan tindakan jam 7 pagi. Hari H operasi, aku perasaannya campur aduk ya, excited, deg-degan, ada takutnya sih sedikit, cuman lebih ke nggak sabar sebenarnya apa yang akan terjadi, apakah keputusan ini adalah keputusan yang benar. Wah, campur aduk lah, mengingat seperti sebelumnya aku ceritain bahwa proses ini adalah bukan proses yang sederhana, untuk dapat izinnya juga luar biasa. Jadi ini betul-betul the day bahwa habis ini hidup aku berubah nih. Ya bismillah, akhirnya tibalah hari H. Aku dibangunin pagi-pagi, standar lah, habis sholat subuh apa segala macem. Itu disuruh mandi pakai sabun khusus nih, sabun kayak buat bedah gitu, sabun antiseptik gitu lah ya. Mandi, udah gitu langsung diinfus deh, mulai diinfus. Suster datang, diinfus, jam 7 pagi langsung masuk ke ruangan. Pada saat itu diantar sama suami, masuk ke ruangan. Udah masuk ke ruangan, langsung di anestesi. Udah deh, nggak ingat apa-apa lagi. Sepertinya terjadi begitu saja dan aku sudah tidak ingat. Tapi so far lancar lah, maksudnya tidak ada, ya pada saat anestesi juga langsung tidur dan oke lah, baik-baik aja. Tidur lelap. Nah, habis itu sadar-sadar itu ada rasanya. Jadi kalau dibilang sakit, ya sakit bedah lah ya, namanya juga kita di bedah. Tapi enggak yang, kayaknya sih enggak, karena memang tidak ada luka yang berdarah-darah gitu. Jadi lebih ke sakit di bagian dalam, rasa tidak nyaman lah, rasa tidak nyaman. Terus perasaan pertama ketika buka mata yang paling terasa itu adalah haus. Itu haus banget dan belum boleh minum. Waktu itu aku bangunnya jam 12-an dan baru boleh minum tuh jam 3. Jadi selama dari jam 12 sampai jam 3 itu antara ingat-ingat enggak karena masih baru sadar, itu yang terasa sih yang utamanya haus aja. Tapi mulai kerasa nih ada di area perut itu ada ketidaknyamanan lah. Jam 3 akhirnya boleh minum, yang terasa pegel,
pusing ya, pokoknya tidak nyaman. Untungnya ditemenin keluarga gitu, ada suami, ada sahabat-sahabat aku juga nungguin, ada mama terutama kan. Ya pada saat itu ya rewel aja gitu, pingin diusapin gitu-gitu aja lah. Mungkin rasanya kayak, tapi kalau dibandingkan melahirkan sih ini nggak sesakit itu ya. Maksudnya lebih light lah kalau saya rasa sih gitu ya. Udah deh, abis itu kayaknya masih pengaruh obat bius, jadi nggak terlalu inget juga hari pertama sampai malam ya. Jadi seharian itu bangun tidur, dan memang belum makan. Jadi betul-betul ngandelin si infus. Jadi segala kebutuhan makan segala macam itu ngandelin si infus tadi. Metode yang dipilih adalah metode sleeve. Jadi ada dari 3 macam metode yang ditawarkan. Yang pertama adalah balon, seperti yang sebelumnya aku pernah ceritain ya, yang nelen balon itu. Terus kemudian sleeve sama ada bypass. Aku pilih yang sleeve. Sleeve itu dia tuh mengurangi ukuran lambung kita. Jadi pokoknya lebih dari 50% disisain sekitar 20 apa 30% gitu ya, apa 10%, pokoknya sekitar di bawah 50%. Disisain di tubuh kita, sisanya dikeluarkan melalui pusar gitu. Jadi dia memang, dan metode tersebut oleh dokter sudah diterangkan secara jelas sebelum kita melakukan tindakan. Jadi saya sudah tahu betul bakal diapain dan bakal kayak gimana gitu ya nanti prosesnya. Jadi kalau ditanya ini kita yang pilih apa dokter yang pilih, sebetulnya ada arahan dari dokter, tapi memang pada akhirnya kita juga dikasih mau pilih yang mana gitu ya. Karena memang kalau untuk aku pribadi, yang si balon itu dia hanya bertahan sekitar 4 bulan di tubuh kita, kemudian balonnya akan pecah sendiri, konon katanya seperti itu. Sementara kalau yang sleeve ini ya lebih permanen. Jadi tapi memang resikonya seumur hidup harus punya komitmen sama nanti cara hidup yang baru. Sementara kalau bypass itu biasanya untuk yang memang kategorinya obesitas. Karena aku kategorinya tuh overweight, jadi belum sampai obesitas. Dan memang biasanya si bypass ini disarankan untuk orang-orang yang punya GERD misalnya, yang punya asam lambung kayak gitu, biasanya diarahkan ke si bypass. Jadi pada saat itu ya memang kayaknya dari sekian banyak metode yang diterangkan sama dokter, kayaknya aku lebih prefer yang si sleeve ini. Makanya akhirnya dokter juga sepakat, aku juga pilih ini, ya udah akhirnya dipilih untuk tindakan si sleeve ini. Ya jadi intinya si metode ini menggunakan metode endoskopi ya, kalau nggak salah ya. Jadi memang sayatannya kecil, kemudian dimasukin kamera dan sebagainya. Akhirnya si lambung kita setelah proses pemotongan dengan segala teknik si bariatrik ini, kemudian sisa lambung yang dipotong itu dikeluarkan melalui pusar. Jadi tidak ada luka besar. Jadi ya so far tidak terasa, pascanya juga nggak ada yang luka yang di treatment terlalu harus dikasih apa alkohol, apa kasih betan gitu, nggak ada. Yang benar-benar ya udah langsung kering aja. Kan kalau prosesnya sebetulnya kita udah diceritain nih sama dokter, cuman kan sebenarnya tidak terbayang lambung itu gimana gitu ya aslinya. Karena pada saat itu posisinya saya masih tidak sadarkan diri, otomatis dokter melakukan koordinasi dengan keluarga. Pada saat itu ada suamiku sama temanku standby nungguin, dan dokter mempresentasikan kepada perwakilan keluarga, memperlihatkan si kondisi lambungnya, dan mereka shock. Karena ternyata besar ya. Jadi memang si lambung itu, kan bayangan kita itu keluar dari pusar tipis apa kayak kaos kaki gitu ya. Tapi ternyata setelah keluar dia mengisi gas lagi dan besar lagi. Jadi memang sebesar itu ternyata yang dikeluarin gitu. Jadi si keluarga sempat shock, dan suami juga sempat menandatangani kayak agreement gitu sama rumah sakit. Pernah ditawarin ini lambungnya sisanya mau dibawa pulang apa mau di stay di rumah sakit, buang sama rumah sakit lah gitu istilahnya. Ya tapi karena kita juga buat apa nyimpen lambung ya. Jadi akhirnya ya udah kita putusin ditinggalin aja gitu. Pas pulang dari rumah sakit itu kan pulang-pulang tuh aku langsung excited kan, langsung nimbang karena berharap, weh itu lambungnya gede banget yang dikeluarin. Jadi bayangannya ada kali berapa kilo ya itu lambung ya. Ternyata cuma turun 1 apa 1,5 kilo lah. Ya gantian 1 apa 1,5, paling tinggal cuma turun segitu. Jadi ternyata si lambung besar itu kata dokter isinya itu gas. Jadi memang sebetulnya nggak seberat itu gitu. Jadi justru perjuangan
untuk mendapatkan berat badan ideal itu baru dimulai setelah kita mulai masuk ke hari berikutnya, dimana disitulah mulai diet cair. Apa itu diet cair? Jadi setelah operasi itu aku tuh tidak boleh makan makanan padat. Jadi selama 2 minggu itu aku hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan cair. Jadi cuman bisa minum air, jus juga jus yang tidak boleh kental, jadi jus yang cair, susu paling, dan palingnya kuah-kuah sop lah kalau kita kangen makanan yang asin-asin gitu ya. Jadi itu menurut aku itu merupakan periode yang sangat struggle sih sejauh ini dibanding sama operasinya sih. Menurut aku periode yang sangat butuh perjuangan itu adalah di 2 minggu pertama ini. Nah, pun yang terjadi di 2 minggu pertama ini, di awal-awal selama 3 hari itu aku makan hanya 30 ml setiap 2 jam. Jadi nggak bisa makan langsung banyak. Walaupun tetap punya PR, satu hari itu kita tetap harus ada cairan masuk minimal 1500 ml. Nah, itu aku harus mencapai target itu dengan kondisi sekali minum hanya boleh 30 ml dan per 2 jam. Itu kan betul-betul pintar-pintar kita ngatur supaya makanan yang masuk sesuai dengan target. Karena nggak cuma air aja, tapi kita butuh juga protein. Protein karena belum boleh makanan padat, jadi aku mengkonsumsinya susu protein. Terus belum lagi ada obat-obatan dari dokter yang bentuknya tuh puyer, karena memang belum boleh cair kan, jadi kasihnya puyer, nanti diseduh, kita minum. Nah itu kita harus pintar-pintar ngatur makanan mana aja yang masuk ke tubuh kita sehingga target cairan 1500 ml itu tercapai, tetapi PR-PR seperti protein dan vitamin-vitamin lain yang menjadi PR tetap bisa masuk kita konsumsi. Nah itu susah-susah gampang sih ya ngaturnya, karena kita belum terbiasa, ditambah lagi ya PR aja gitu, harus mikir abis ini urgent apa dulu ya, mau minum dulu atau mau apa dulu gitu. Selain itu juga kebutuhan gula, karena memang disarankan menghindari minuman manis. Jadi kebutuhan gulanya itu digantikan oleh rasa manis dari buah-buahan, dari jus. Setelah itu pekan berikutnya hari ke-4 apa ke-5 itu udah mulai naik jadi 50 ml. Udah gitu naik lagi jadi 100 ml dan seterusnya. Jadi itu adalah proses yang memang bertahap selama 2 minggu pertama gitu. Tadi kan aku udah bilang bahwa di 2 minggu pertama itu adalah yang struggle banget ya, penuh perjuangan. Itu di hari pertama pulang itu aku tuh sempat kayak panas dingin, lemas ya, karena kan si badannya masih adaptasi ya. Biasa kita makan nasi, makan padat, terus tiba-tiba makan cair itu kan lemas banget. Tapi 3 hari H+3 itu aku ada job nge-MC. Itu aku nge-MC, jadi seharian aku berdiri, ngomong, bahkan mungkin ya kan kalau ngomong haus, minum, dan lain-lain, dan baik-baik aja. Maksudnya H+3 operasi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sih. Masih ada rasanya, tapi aku bisa berdiri lama, terus ngomong. Jadi intinya operasi ini bukan yang bed rest lama sih, jadi masih oke lah gitu. Walaupun memang proses adaptasinya tadi aja yang agak berat. Nah, pasca diet cair 2 minggu, itu aku kontrol ke dokter. Aku ketemu sama dokter handinya, dokter bariatriknya, sama dokter gizi. Dimana di situ mendapatkan arahan target-target penurunan berat badan, bahwa minggu kesekian harus dapat sekian, idealnya sekian. Itu kita di tracing semua, termasuk PR-PR, pilihan-pilihan makanan tentu saja. Jadi itu diarahin bahwa minggu ketiga itu aku udah boleh makan yang agak bertekstur kayak bubur lah, bubur boleh, smoothies boleh, udah boleh makan yogurt, tapi yogurtnya yang plain ya, plain yogurt itu boleh. Nah itu udah dikasih tahu tuh. Termasuk karena waktu itu kondisi vitamin D aku sangat jelek, jadi aku di PR-in harus minum vitamin D. Dan yang paling penting adalah aku wajib minum vitamin bariatrik. Jadi ada vitamin khusus bariatrik, suplemen, itu di situ multivitamin, dia mengandung ragam vitamin yang dibutuhkan tubuh gitu ya pasca operasi. Dan setelah itu yang paling harus diperhatikan adalah asupan protein. Karena dalam satu hari aku minimal 70-75 gram protein, entah itu langsung dari sumber protein, dari makanan seperti apa,
mungkin telur, tahu, atau mungkin dada ayam, atau kalau sulit ya minimal kita minum susu protein, itu udah wajib banget gitu. Jadi dibanding sama makanan lain ya kita duluin dulu proteinnya. Sejauh ini itu sih saran dari dokter. 2 minggu pasca diet cair itu turun 6 kilo. Jadi selama 2 minggu itu turun 6 kilo, dan target dokter itu 1 minggu turun 1 kilo gitu. Jadi sejauh ini aku udah turun berarti 8 kilo. Abis kita fase makan bubur, smoothies, yang gitu-gitu, yang lembek-lembek, itu minggu berikutnya aku masuk ke fase makan yang udah mulai bertekstur nih, kayak tim, yang kayak gitu. Jadi udah boleh ada teksturnya tapi harus lembut. Kalaupun misalnya agak padat, itu kita dipersilakan untuk dikunyah lebih lama gitu ya, supaya lebih lembut. Tapi itu bertahap. Karena ternyata ketika kita melanggar, misalnya aduh iseng-iseng nih atau nggak sengaja makan terus ketelan belum dikunyah secara sempurna, itu reaksinya tuh otomatis. Jadi langsung kerasa kayak apa sih? Full, kayak penuh, atau kayak keselak, kayak kita nggak sengaja makan keselak tapi kita tidak bisa mensolusikan dengan minum. Salah-salah makan malah bisa muntah, bisa keluar lagi. Kalau misalnya terlalu banyak, itu body udah otomatis menolak. Jadi emang sudah tidak bisa makan banyak. Terus hal yang agak tricky itu adalah kalau kita keluar rumah. Karena ya tadi kita kan punya PR, harus minum protein, harus minum jus gitu, yang belum tentu di luar rumah itu kita mendapatkannya, karena jus juga jusnya tanpa gula kan, betul-betul original jus. Jadi aku suka bekal. Nah, waktu pas pertama kali ke mall itu, aku bawa tuh dari rumah, aku bawa susu bubuknya, aku bawa jusnya, itu aku udah siap seduh lah ya. Jadi emang trik-trik kayak gitu agak tricky lah untuk di awal-awal beradaptasi gitu. Cuman pas lama-lama udah mulai, ada cara lain nih, misalnya kayak sekarang aku cari susu protein yang memang udah kayak dikotakin, jadi siap ready to go, jadi kemana-mana tinggal bawa kotaknya, walaupun dia kadar gramnya satu kali penyajiannya lebih sedikit daripada si susu protein yang biasa, tapi ya minimal lebih memudahkan. Terus kayak misalnya masih bisa makan di luar nggak sih? Bisa, tapi memang biasanya kita tandem gitu. Jadi sekarang akhirnya aku pergi makan sama teman, beli misalnya ramen satu nih, itu biasanya aku ambil makan kuahnya doang, atau kalaupun ada ramennya dikit banget, sisanya dia yang makan kayak gitu, karena aku udah nggak bisa makan satu porsi gitu. Di pekan ke-4, ke-5 itu aku sebetulnya udah boleh makan normal, tapi ya tadi pilih-pilih makanan lah. Kalau yang keras-keras banget, nelannya susah, dicerna susah, ya sebaiknya dihindari, karena kan ya namanya juga masih adaptasi ya. Tapi aku udah bisa makan macam-macam. Aku makan lasanya, aku makan awal-awal tuh aku beli bakso, aku makan, tapi ya kuah baksonya kadang-kadang aku dikunyah dilepeh misalnya. Gimana caranya supaya, karena memang hasrat makannya kan tetap ada, ya kita masih pingin makan enak, masih pingin cium aroma, kita pingin makan, tapi secara perut udah nggak bisa nerima gitu. Akhirnya harus disiasati kan, supaya hasrat tetap terpenuhi, tetapi si perut juga bisa nerima. Akhirnya kayak aku mengecilkan porsi, atau misalnya kayak kemarin beli lasanya 1 porsi, itu aku belinya di take away, terus aku pinjam piring di sana, karena aku makannya cuma 1/4-nya. Nanti sisanya aku bawa ke rumah, aku makan lagi, itu bisa 4 kali makan deh kayaknya itu si lasanya itu 1 porsi gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya abis bariatrik nggak bisa makan enak dong, bisa, tapi nggak banyak, porsinya nggak kayak kita dulu. Jadi sekarang masuk ke fase new normal, dimana kita nggak bisa makan banyak, itu doang sih bedanya. Aku menyebutnya ini fase new normal buat aku ya kan, pasca operasi. Karena sebelum operasi udah tahu resikonya, tapi kan kita nggak nyangka bakal kayak gimana. Ternyata efeknya luar biasa, termasuk hal-hal yang paling aku nggak masuk akal sebelumnya, atau tidak pernah aku duga sebelumnya, adalah satu, sekarang setiap makan aku lihat-lihat kalori. Itu kayak seumur hidup aku sediat-diatnya nggak pernah deh sampai ngitung kalori, tuh males banget. Tapi gara-gara bariatrik ini, ya akhirnya jadi mau dengan sendirinya. Bukan mau nggak mau, bukan terpaksa, tapi aku memang pingin tahu apa yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Ke nafsu makan, aku pikir
Karena rasanya gimana ya, lapar ada, tapi nggak kayak kita waktu kemarin normal lapar, terus lapar mata mah iyalah, orang yang dioperasinya kan perut, mata kan enggak ya. Kita lihat mata, aduh lihat cake yang lucu, yang cantik, aduh kayak enak banget. Pingin, tapi sekarang aku bisa nahan. Kalau dulu bahkan lagi diet pun masih, ya udahlah hari ini cheating aja deh. Makan deh sesendok, 2 sendok gitu. Bahkan akhirnya dihabisin gitu. Kalau sekarang tuh aku bisa banget nahan untuk, bahkan aku nggak beli. Bahkan nggak deh, ketika ada di rumah udah dibeli pun, misalnya keluarga yang beli, kalaupun aku mau, itu aku cuman 1 sendok udah gitu dan aku udah puas gitu. Jadi ternyata ngaruh juga ke mindset kita nggak sih gitu, tanpa aku sadari ya. Makan sehari 3 kali sih karena aku masih melayani suami makan, aku tetap makan sehari 3 kali, menemani beliau makan gitu ya. Tapi secara kebutuhan aku kayaknya nggak jadi gitu polanya, karena ya tadi aku kan harus mengatur asupan makan yang masuk, karena kita nggak bisa makan langsung banyak kan. Walaupun misalnya tadi makan tapi cuma 4 sendok, nanti 2 jam lagi aku udah lapar lagi nih. Tapi aku punya PR minum protein misalnya, akhirnya aku lebih memilih untuk ya udah deh mending dipakai minum jus atau minum susu protein. Akhirnya jadi dibilang 3 kali, aku tetap makan 3 kali karena memang ada yang dilayani di rumah, jadi mau nggak mau nemenin beliau makan. Tapi ya porsinya aja lebih sedikit, selebihnya aku tinggal ngatur kapan minum jus, kapan minum susu protein gitu. Kondisi fisik, kalau di awal tadi aku udah ceritain, sempat lemas, rasanya kayak, tau nggak sih yang tangannya dingin, kakinya dingin, karena kelaparan mungkin ya. Tapi itu hanya di 3 hari pertama. Selebihnya itu lebih ke beradaptasi aja. Dan memang karena selalu makan, maksudnya selalu ada, minimal kita minum susu protein itu kan sering. Jadi emang nggak pernah kelaparan sebetulnya. Kalau ditanya makin lemes sih, aku pikir enggak juga. Ada mungkin momen-momen yang kayak kemarin bepergian terus aku lupa nih, nggak, karena sibuk terus karena nggak kerasa lapar akhirnya nggak makan. Nah kayak gitu paling. Tapi selebihnya mungkin bukan ke kondisi fisik ya, mungkin karena dari dalam kitanya happy, excited, dan so far aku sudah melihat perubahannya gitu sama diri aku sendiri. Jadi ya more happier aja. Olahraga itu tetap, dokter tetap menyarankan kita olahraga untuk mencapai target sesuai dengan sudah kita sepakati ya. Kita punya target sekian, 1 tahun ini misalnya tercapai nih berat badan ideal, tentu saja tetap harus diimbangi dengan olahraga. Namun untuk di awal-awal baru boleh olahraga itu kalau nggak salah di pekan ketiga atau pekan keempat gitu ya. Tapi sampai hari ini sih saya belum berolahraga sebenarnya. Karena masih bingung mau olahraga apa gitu. Karena pada dasarnya emang nggak suka berolahraga. Tapi memang disarankan, cuman waktu itu dokter pernah bilang juga, paling tidak ada gerak, minimal ngelilingin mall lah gitu untuk di awal-awal ya. Paling sementara ini ya aku jalan kaki aja, jalan kaki misalnya yang biasanya kita naik kendaraan, misalnya kita coba jalan, atau kadang-kadang muterin-muterin mall gitu kan. Ya, pokoknya ada bergerak lah, ada langkah yang dikerjakan gitu. Pasca tindakan itu sejujurnya aku agak menyesal sih. Kenapa nggak dari awal ya kan? Karena memang ternyata bahkan untuk sampai di titik ini aja yang aku baru 6 minggu, itu udah mulai banyak perubahan. Nah mungkin kalau kayak secara, kita kan tiap hari ngaca kan, tiap hari ngelihat nggak terlalu ngeh gitu sama perubahan visual. Tapi kalau misalnya kita keluar, ketemu orang, terus tiba-tiba orangnya notice, kayaknya kurusan ya, atau kok pangling banget sih, in the good way, otomatis kita kan ngerasa, iya ya kayaknya udah ada perubahan nih. Apalagi kalau misalnya lihat foto, ngelihat video misalnya, nggak perlu banyak diedit nih, kayaknya udah jadi nih. Nah itu kan bikin kita makin semangat untuk pingin perubahan-perubahan positif lain gitu. Ya aku sih ngerasa happy gitu, dan itu menjadi alasan untuk ya aku harus tetap konsisten sama si diet-diet ini gitu, karena ini udah ada progresnya loh gitu. Ya selain itu juga kan kalau kemarin aku sempat banyak keluhan, misalnya cepet capek ya kan. Ya sekarang udah mulai agak, ya nggak tahu sih apakah karena aku lagi excited dan bersemangat, jadi si capek itu udah lumayan lebih berkurang lah ya. Terus yang paling terasa itu adalah kemarin tuh sempat, ketika aku kemarin tuh aku operasi tuh 82,5 kilo kan. Di titik itu tuh aku tuh kalau tidur, kalau miring itu
sempat sakit bagian paha gitu loh, karena mungkin ketindihan badan sendiri ya. Sekarang udah nggak sakit lagi, dan itu nyaman. Dan selain itu, yang paling aku ngeh banget adalah sekarang aku bebas memilih warna baju. Nih hari ini aku pakai pink. Cantik kan? Nah, kalau dulu sebetulnya bisa-bisa aja, cuman nggak pede ya kan. Jadi bajunya hitam, yang gelap-gelap gitu. Sekarang aku udah mulai OTW percaya diri lagi nih pakai yang colorful gitu. Pasca operasi, aku ditanya dokter nih, bersedia nggak masuk ke grup WhatsApp gitu. Isinya adalah alumni-alumni pasiennya dokter gitu. Ya aku dengan senang hati lah, aku gabung lah. Di situ kita sharing misalnya, susu protein yang enak apa sih? Atau misalnya, mendingan apa ya? Mending makan ikan atau mending dada ayam? Atau dan seterusnya. Atau, ini kok aku rasanya sesek, normal nggak sih? Dan itu grup aktif banget. Bahkan yang bikin semangat itu pada saat mereka nge-share before after. Untuk teman-teman mantan pasien bariatrik yang sudah misalnya 9 bulan, yang sudah 1 tahun, itu mereka udah mulai mencapai goal-goal berat badan ideal tuh, itu mereka suka share tuh, before-nya gimana, terus hasilnya, after-nya gimana, itu kan bikin kita yang, aduh, makin semangat nih, abis ini gue juga bakal kayak gitu. Nah itu, buat aku sih itu sangat menyenangkan dan sangat membantu sekali sih. Selain sharing tentang pengalaman proses bariatrik yang memang, ya tadi buat kami itu kan new normal ya, cara hidup yang berbeda. Teman-teman sharing tips, sharing misalnya vitamin bariatrik yang recommended dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang jadi peluang usaha juga, ada yang jualan juga di situ, yang titip jual gitu kan. Sehingga ya tadi sangat membantu. Selain itu juga banyak cerita-cerita inspiratif dari teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang akhirnya bisa, ada yang dia suka pilates gitu, yang bisa udah mulai gerakan-gerakan yang ekstrim-ekstrim, yang asalnya sama sekali nggak bisa, sekarang udah jago banget dan keren banget. Itu kan memotivasi kita untuk kita juga pingin. Atau ada beberapa teman yang sebelumnya nggak bisa berjalan jauh, sekarang udah bisa naik gunung. Itu juga bikin kita, wow, itu sungguh progres yang sangat keren gitu. Ternyata bariatrik ini banyak merubah hidup orang menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat dari sudut pandang orang yang belum pernah merasakan, entah itu kesulitannya hidup dengan kondisi obesitas atau overweight, mungkin mereka tidak paham gitu. Tapi ketika kita bersama teman-teman satu komunitas yang kita pernah mengalami kesulitannya hidup dengan badan yang besar, entah itu hubungannya dengan kehidupan sosial maupun percaya diri, atau mungkin sebagian ada yang dibully mungkin, sehingga pilihan bariatrik dan itu merubah hidup mereka, itu kan kita ikut senang, ikut happy, dan itu memotivasi sih buat saya untuk oke, saya akan konsisten dan saya akan ingin sampai goal dapat sesuai dengan target yang dokter sarankan gitu. Oh, kalau target jauh. Karena memang aku tuh targetnya tuh di 54 kilo. Jadi kita masih panjang perjalanannya. Dan itu bukan instan ya. Jadi bariatrik ini sekali lagi ini bukan jalan ninja menuju body goals. Bukan. Ini perjuangannya luar biasa. Jadi kalau yang masih ragu-ragu jangan. Sok aja dilihat dulu. Cobain olahraga dulu. Cobain intermittent fasting dulu. Banyak jalan menuju body goal. Bariatrik ini adalah untuk kamu-kamu yang memang sudah di ujung dan memang udah ready, udah siap dengan resikonya gitu. Jadi, dan ini bukan instan. Aku target, dokter udah bikin skemanya gitu, aku dikasih target dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun proses mencapai dengan body goal atau misalnya berat badan yang ditentukan gitu. Itu 1 tahun prosesnya. Jadi ini aku baru berapa minggu ya, baru turun sekian kilo ya, proses masih panjang. Aku operasi itu 13 Agustus 2024. Pada saat itu aku start dari 82,5 kg. Itu statusnya itu overweight. Sekarang 26 September 2024 aku 75 kilo. Jadi berapa kilo tuh hilangnya? Nah, jadi dalam kurun waktu segitu ya memang karena prosesnya tadi si dietnya gitu. Jadi memang perjalanan masih panjang menuju ke 54 kilo.